siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini, baik? Gimana juga puasanya lancar kan? Iya, alhamdulillah. Semoga di bulan Ramadan yang penuh berkah ini kita mendapatkan pahala dan berkah yang luar biasa bagi hidup kita semua. Amin. Oh ya, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, saya absen dulu ya. Atika, Aulia, Susanti, Nurlaila, Rizkia Amelia, Anissa Nur Aziza. Oke, hadir semua ya. Oke. Ya, masih semangat ya hari ini. Alhamdulillah. Hidup itu kita jangan selalu mengeluh gitu. Kalian tuh harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan kepada Anda gitu kan. Anda diberikan kenikmatan melihat, mendengar, bahkan kenikmatan bisa bernafas. Ini pun ini sudah sangat luar biasa bagi kita semua kan. Banyak orang yang tidak menyadari betapa berharganya hal sepele seperti ini. Kalau nggak bisa napas ya mungkin kita udah meninggal gitu kan. Kita udah nggak bisa hidup, udah nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun terkadang kita sebagai manusia itu suka sombong, tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur atas apa yang telah dimiliki dan apa yang telah kita punya. Kita selalu melihat ke atas. Banyak sekali orang yang melihat ke atas. Dia berandai-andai, andai saja saya bisa seperti mereka, andai saja saya bisa seperti itu, dan berandai-andai dengan hal yang lainnya. Teman-teman, pernahkah kalian melihat ke bawah? Bagaimana dengan mereka yang tidak berpenghasilan dalam hidupnya? Bagaimana dengan mereka yang setiap hari bekerja keras namun tidak menghasilkan apapun? Bagaimana juga dengan mereka yang bahkan punya keterbatasan fisik sehingga mereka tidak bisa berbuat apapun. Mereka cuma hanya bisa berharap kepada orang lain yang mau membagikan sedikit rezekinya kepada dia. Jangan pernah mengatakan mungkin saya yang paling menderita, seolah-olah hanya kalian yang menderita dalam hidup ini, hanya kalian yang paling tersiksa dalam hidup ini. Tidak ada orang lain selain Anda. Enggak seperti itu. Padahal kalian masih banyak punya saudara, kerabat, keluarga yang ada di sekitar kalian. Bagaimana dengan mereka yang gak punya keluarga, hidup sebatang kara, dari kecil bahkan sudah dititipkan ke panti asuhan? Masihkah kalian merasa bahwa diri kalian yang paling menderita? Jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur ya, karena kenikmatan yang kita terima, semua kenikmatan yang kita terima ini sudah diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian harus banyak-banyak bersyukur, jangan selalu mengeluh, apa-apa mengeluh. Oke? Sebelum kita mulai materi hari ini, saya akan menceritakan tentang cerita yang berhubungan dengan materi hari ini. Ini adalah kisah Dewi dan Putri. Ada dua anak perempuan dari Indonesia. Dewi berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga terkaya di Indonesia, dan sebaliknya, Putri berasal dari keluarga yang termasuk 10% rumah tangga termiskin di Indonesia. 28 juta orang Indonesia hidup miskin seperti keluarga Putri.
Ketimpangan antara Dewi dan Putri dimulai sejak dalam kandungan. Ibu Putri tidak mampu mengunjungi fasilitas kesehatan formal ketika hamil dan juga tidak mengonsumsi nutrisi yang sesuai. Akibatnya, Putri lahir dengan berat badan di bawah normal. Sedangkan Ibu Dewi mampu datang ke dokter secara teratur dan mendapat asupan gizi yang baik sehingga Dewi lahir dengan normal dengan berat badan yang cukup. Nah, 2 tahun pertama Putri tidak mendapatkan imunisasi yang lengkap dan asupan gizi yang baik. Akibatnya apa? Putri tidak bisa menyusul tinggi badan Dewi dan malah semakin tertinggal dari Dewi. Dewi besar di rumah yang memiliki saluran air bersih dan toilet, sedangkan keluarga Putri itu tidak memiliki toilet. Karena buruknya sanitasi di lingkungan rumah, Putri sering sekali terkena diare. Penyakit diare itu menyebabkan pertumbuhan Putri semakin terhambat, sedangkan Dewi terus tumbuh sehat dan tinggi. Kesenjangan antara Dewi dan Putri semakin dalam ketika mereka memasuki usia sekolah. Dewi dimasukkan ke dalam program pendidikan anak usia dini yang mendukung pertumbuhan kognitifnya. Sedangkan Putri tidak, ia hanya tinggal di rumah. Dewi sekolah hingga lulus SMA, lalu melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, sedangkan Putri juga sekolah hingga tamat SD. Namun karena tingginya biaya untuk buku, seragam, dan transportasi, Putri tidak bisa melanjutkan sekolah. Ia terpaksa tinggal di rumah dan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah lulus sekolah, Dewi mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang tinggi. Sedangkan Putri yang hanya lulus SD harus puas dengan pekerjaan di sektor informal dengan penghasilan yang kecil dan tidak pasti, dan perlindungan yang minim pula. Tanpa pekerjaan yang layak, Putri yang kini telah berkeluarga tidak mampu menyekolahkan anaknya atau membawanya di fasilitas kesehatan di rumah sakit. Karena itu, rantai kemiskinan dan ketimpangan terus menjerat dari generasi ke generasi. Tapi, kisah Putri tidak hanya dialami oleh 10% termiskin. Hampir 68 juta orang Indonesia yang termasuk 40% terbawah hidup sangat dekat dengan garis kemiskinan. Sangat mudah bagi mereka untuk terperosok ke dalam jurang kemiskinan. Gagal panen, kehilangan pekerjaan, atau sakit itu bisa menyebabkan mereka jatuh miskin. Tapi mari kita pikir sebelumnya. Bagaimana jika Ibu Putri dapat mendapatkan perawatan yang layak ketika hamil? Bagaimana jika Putri mendapatkan imunisasi yang lengkap? Bagaimana jika rumah Putri memiliki air bersih dan sanitasi yang layak? Bagaimana jika Putri bisa sekolah dari TK hingga lulus SMA? Bagaimana jika Putri bisa mengikuti pelatihan keterampilan dan mendapatkan pekerjaan yang layak? Ini tidak hanya bermanfaat bagi Putri, tapi juga bagi anak dan cucunya. Dan apabila anak lain seperti Putri juga mendapatkan hal yang sama, itu mereka bisa bermanfaat bagi komunitas mereka, dan pada akhirnya itu akan bermanfaat bagi Indonesia. Tapi ini semua dimulai dari memberikan Putri dan Dewi kesempatan yang sama agar hal tersebut tidak terjadi kepada Putri. Materi kita hari ini adalah pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pada materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kali ini, kita fokus pada KD.42, yaitu menyajikan hasil temuan permasalahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya. Di buku paket ada di halaman 25 ya.
kalian bisa buka buku paketnya. Sebelumnya saya akan mereview sedikit tentang materi yang dibahas sebelumnya, yaitu tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi di semua negara. Pendapatan nasional merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya perekonomian di suatu negara tersebut. Maka dari itu, kita tidak boleh mengalami ketertinggalan dan selalu mempelajari hakikat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, sebelum kita mencari permasalahan apa saja yang ada dalam pertumbuhan dan pembangunan dan ekonomi di negeri kita, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pertumbuhan ekonomi dan apa sih itu pembangunan ekonomi. Nah, kita harus tahu perbedaannya. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas proses produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi yaitu suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi di suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara. Nah, perlu kita tahu bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu bersifat fluktuatif atau berubah-ubah. Nah, terkadang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu mengalami kenaikan, namun suatu ketika terkadang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi juga mengalami penurunan. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang bersifat berubah-ubah itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada faktor sumber daya alam. Suatu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan sangat beruntung. Kekayaan alam yang melimpah dapat dijadikan sebagai peluang untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apabila sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Nah, seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang dengan pesat. Hal ini akan memudahkan kita untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Maka perlu ada pemerataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar semua masyarakat dapat meningkatkan pendapatan mereka. Setelah masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya, maka negara juga dapat meningkatkan ketersediaan modal. Ketersediaan modal itu berasal dari masyarakat yang apabila pendapatannya meningkat, maka mereka dapat berinvestasi atau menabung. Nah, sekarang mari kita amati bagaimana kondisi laju pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa negara Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Kita memiliki flora dan fauna. Kita memiliki sumber air yang bersih, kita memiliki hutan-hutan yang rindang, dan kita memiliki lingkungan yang asri. Kita juga memiliki jumlah penduduk yang banyak. Namun, kenapa tingkat produktivitas kita rendah? Kenapa tingkat produktivitas kita rendah? Ada yang tahu? Kenapa? Ada yang tahu? Ya, semua itu karena sumber daya manusia rendah. Sumber daya manusia kita tidak berkualitas. Sering kita lihat banyak
banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, banyak anak-anak kecil yang mengamen, yang mengemis di jalanan. Nah, itulah bibit-bibit sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga belum merata di negeri kita ini, sehingga ketergantungan kita dengan masyarakat luar negeri sangat disayangkan sekali kekayaan alam di Indonesia ini. Karena sumber daya manusia kita yang rendah, kita tidak dapat mengelola sendiri, sehingga masyarakat luar negeri mengambil peluang untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dan menjadikan masyarakat Indonesia sebagai tuan rumah itu sebagai pekerja saja, tidak sebagai pemimpin atau pengelola sumber daya kita sendiri. Nah, hal ini mengakibatkan banyaknya pengangguran dan kemiskinan di negeri kita ini. Indonesia sebagai negara berkembang tak terlepas dari berbagai permasalahan yang sudah dijabarkan tadi. Maka dari itu kita perlu menindaklanjuti agar permasalahan tersebut tidak semakin banyak. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan? Ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, kita bisa memperbaiki mutu pendidikan kita. Nah, dari pemerintah sendiri sudah memiliki program pendidikan wajib 12 tahun, yaitu SD, SMP, SMA. Nah, kemudian ada beberapa beasiswa dalam bidang pendidikan. Lalu, bagaimana peran kita di situ? Sebagai warga negara yang baik, kita harus ikut serta dalam melaksanakan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Kita harus bersekolah minimal sampai jenjang SMA atau lebih. Kita juga harus berprestasi dan berinovasi dalam dunia pendidikan, dan dalam program pertukaran pelajaran kita juga harus membuktikan pada masyarakat luar negeri bahwa kita juga bisa loh seperti mereka. Kemudian yang kedua, memperbaiki infrastruktur. Seperti yang kita lihat, pemerintah sudah mulai membangun infrastruktur seperti membangun jalan tol di berbagai titik di negara kita. Kan jalan tol udah banyak di mana-mana ya. Ada juga MRT, ya kan? Sekarang kalian pasti udah pada nyobain kan MRT-nya ya. Ya, itu. Nah, yang ketiga yaitu memperbaiki mutu kesehatan. Pemerintah memiliki program jaminan kesehatan masyarakat. Nah, biasanya kartu Jamkesmas ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. BPJS ya sekarang tuh BPJS, agar masyarakat yang tidak mampu agar bisa mendapatkan haknya dalam bidang kesehatannya. Mereka bisa berobat dengan gratis, sehingga mereka dapat ikut andil dalam proses pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di negeri ini. Nah, kemudian mengadakan sosialisasi dan distribusi di bidang pertanian. Karena negara kita adalah negara agraris dan masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, maka perlu adanya bersosialisasi antara tentang pertanian. Dan distribusi di bidang pertanian sangat dibutuhkan oleh para petani untuk meningkatkan hasil panen mereka, sehingga itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, memberikan keterampilan usaha kecil pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat dalam mandiri dalam bidang ekonomi atau memiliki usaha. Lalu, bagaimana masyarakat yang sudah memiliki usaha kecil namun tidak memiliki modal? Nah, pemerintah dapat mengadakan pinjaman dana untuk
mengadakan kegiatan UMKM. Hal ini untuk membantu mereka yang tidak memiliki modal untuk mengembangkan usahanya. Jadi, kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini adalah bahwa pertumbuhan ekonomi di suatu negara itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut tergantung pada pendapatan per kapita dan pendapatan penduduk di suatu negara tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonomi di suatu negara, maka semakin baik pula pembangunan ekonomi di negara itu. Begitu pula sebaliknya. Semakin buruk pertumbuhan ekonomi suatu negara, maka semakin menurun pembangunan ekonomi di negara tersebut. Nah, ada banyak faktor yang dapat mendorong menghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia. Maka dari itu diperlukan adanya usaha untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di Indonesia. Nah, udah cukup sekian ya. Itu saja materi yang saya sampaikan. Dan di sini di halaman 55 ada evaluasi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Silahkan kalian kerjakan ya materi tersebut. Apakah kalian paham dengan apa yang saya jelaskan barusan? Silahkan dikerjakan soal evaluasi tersebut. Oke, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.